Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ialah pemetaan dari himpunan bilangan nyata real ke dirinya sendiri yang dinyatakan dengan fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a, b, c anggota real dan a tidak sama dengan 0. Bentuk grafik fungsi kuadrat adalah parabola. Selanjutnya sifat-sifat fungsi kuadrat. Berdasarkan nilai A, jika A lebih dari 0 atau bernilai positif, maka grafik atau parabola terbuka ke atas. Nah, fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim minimum dinotasikan dengan Y min. Yang kedua, jika A kurang dari 0 atau negatif, maka grafik atau parabola terbuka ke bawah. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim maksimum dinotasikan dengan Y max. Nah, di sini untuk melihat bahwa fungsi kuadrat ini memiliki nilai maksimum atau minimum bisa dilihat dari grafik parabola yang terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Jika ke atas maka nilainya minimum, dan jika ke bawah maka nilainya maksimum. Selanjutnya berdasarkan nilai diskriminan atau D. Nah, di sini diingat kembali bahwa diskriminan memiliki rumus B kuadrat min 4AC. Yang pertama, jika D lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Yang kedua, jika D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di X, 0 di sebuah titik, maka nilai Y-nya pasti 0. Yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Selanjutnya kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jika A lebih dari 0, maka grafik terbuka ke atas, dan jika A kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Tadi kita lihat jika D lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X dan memiliki dua titik yang berbeda. Lalu jika D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X. Dan jika D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung pada sumbu X. Selanjutnya menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu menentukan titik potong dengan sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Lalu, yang keempat menentukan nilai ekstrim dengan rumus Y sama dengan min D per 4A. Nah, D itu diingat kembali ya bahwa D itu determinan yang rumusnya B kuadrat min 4AC. Lalu, yang kelima menentukan koordinat titik balik atau titik puncak. Di sini, untuk menentukan koordinat titik puncak, memerlukan X, Y, di mana rumus X yang tadi itu min B per 2A dan Y itu min D per 4A, atau bisa diingat sebagai min berduaan di perempatan, agar gampang untuk menghafal. Lalu yang keenam, itu menentukan beberapa titik lain atau titik bantu. Selanjutnya ada contoh. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Pertama-tama, kita lihat dulu nilai A, B, dan C. Kita dapatkan A sama dengan 1, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan negatif 5. Karena A sama dengan 1, maka A lebih dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, kita harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X, di mana syaratnya Y harus sama dengan 0. Nah, pada pertemuan sebelumnya
kita telah belajar mengenai cara mendapatkan akar-akar dari persamaan kuadrat. Didapatkan bahwa X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Jadi titik potong grafik dengan sumbu X adalah negatif 1,0 dan 5,0. Kenapa 0? Karena Y sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y di mana syaratnya yaitu X sama dengan 0. Kita masukkan nilai X ke persamaan X kuadrat min 4X min 5. Maka kita dapatkan hasilnya Y sama dengan negatif 5. Jadi, titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0, negatif 5. Selanjutnya menentukan sumbu simetri, di mana rumusnya X sama dengan negatif B per 2A. Kita masukkan B-nya sama dengan negatif 4 dan A-nya sama dengan 1. Maka nilai X sama dengan 2. Lalu, menentukan nilai ekstrim maksimum atau minimum. Rumusnya Y sama dengan negatif D per 4A. Kita ingat kembali bahwa D itu determinan dan rumusnya B kuadrat min 4AC. B itu negatif 4, A itu 1, C itu negatif 5, dan kita masukkan nilai A ke 4A. Maka didapat nilainya yaitu Y sama dengan negatif 9. Nah, untuk menentukan koordinat titik balik atau titik puncak, kita membutuhkan X, Y. Di sini, kita sudah mendapatkan nilai X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan negatif 9. Selanjutnya kita tulis saja P 2, negatif 9. Langkah yang keenam yaitu menentukan titik bantu. Nah, untuk ini jika diperlukan, misalkan X sama dengan 1, maka kita masukkan ke persamaan dan kita dapatkan hasilnya yaitu Y sama dengan negatif 8. Lalu, jika X-nya sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan negatif 8. Dan X sama dengan 4, maka Y-nya sama dengan negatif 5. Nah, setelah semua langkah-langkah, barulah kita dapat menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Kita lihat tadi ya, titik puncaknya itu 2, negatif 9. Nah, X-nya itu kan 2, lalu Y-nya itu negatif 9. Tadi kita juga sudah mencari titik bantu di mana jika titik bantunya X sama dengan 1, maka Y sama dengan negatif 8. Jika X sama dengan 3, maka Y sama dengan negatif 8. Jika X sama dengan 4, maka Y sama dengan negatif 5. Nah, di sini kita barulah mendapatkan gambar grafik fungsi kuadrat, di mana gambarnya itu terbuka ke atas karena nilai A itu sama dengan 1 dan lebih dari 0. Mungkin sekian pertemuan untuk hari ini. Jangan lupa untuk belajar di rumah masing-masing, membuka kembali pelajaran yang sudah dipelajari, dan banyak berlatih soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.